Semua ekosistem di dalam bursa ini hidupnya dari fee. Kalau orang ngomong bisnis properti, Mas Awalil, lokasi, 3L. Maka di pasar keuangan, likuiditas. Boleh dong kalau sekarang saya nanya BlackRock, Vanguard, Bridgewater-nya Ray Dalio yang terkenal di sini gitu Elliott, ya semua hedge fund itu. Kalau Anda menuntut negara ini juga memberikan transparansi terhadap nomini kepemilikan saham, boleh dong saya juga menuntut hedge fund juga membuka siapa saja orang kaya di Indonesia yang jadi nasabah Anda. Ini kan artinya ketika di sini koreksi, sahamnya diakumulasi naik lagi. Begitu udah naik, muncul lagi informasinya. Saya ingin mengatakan, meskipun informasi ini valid, tidak ada yang bisa kita bantah. Tapi ini terpola. Ada time schedule-nya. Nah, itu yang saya ingin katakan. Ini terpola. Harus hati-hati otoritas ini. Harus hati-hati otoritas. Kenapa hedge fund masuk ke emerging market yang isunya banyak, yang otoritasnya lemah ke Indonesia? Karena dia tahu otoritas di sini mana berani sama gua. Gitu loh Mas Awalil, mana berani lo periksa gua. Suka nggak suka Mas Awalil, dunia ini secara geoekonomi kelihatannya ke era 80. Tapi secara politik ke tahun 30. Bahwa asing akan bisa menghancurkan kita melalui permainan isu. Dan isu-isu itu bisa kita bantah. Apakah Presiden Prabowo tidak memulai dari pemerintahannya sendiri untuk memitigasi dengan mengelola isu dengan bijak? Kenapa kita tidak membangun kawan bersama? Kawan bersamanya itu kalau ini digoreng terus, yang susah tuh kita semua loh. APBN susah, masyarakat susah. Ya katakanlah orang kaya bisa dapat keuntungan dari ngegoreng saham, tapi Anda kan orang Indonesia, kalau terjadi perang kelas Anda juga terancam. Dia bilang gini, saya nggak khawatir Mas, Indonesia akan krisis. Kalau copet yang banyak di bursa, sepanjang angka kriminalitas nggak ada copet antar masyarakat, nggak akan krisis. Pak Presiden, latar belakang Anda militer, jauh lebih paham dari kita. Anda jangan abaikan yang ini loh. Untuk konsumsi, berhutang aja udah nggak ada yang mau kasih hutang ke masyarakat kita, karena dia macet kreditnya, pendapatan nggak punya, tabungan nggak punya, nyopet Mas Awalil. Terjadi apa? Gesekan antar masyarakat. Bahkan yang terakhir ini kan, jamretnya dikejar, jamretnya ini, dia malah dikriminalisasi. Itu gambaran loh Pak Presiden. Gambaran bahwa potensi perang kelas itu ada. Dan apakah asing ini nggak baca? Ini baca menurut saya Mas Awalil. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya yang hampir 2 minggu absen karena terutama alasan kesehatan, tapi alhamdulillah sudah sangat baik, yaitu Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam Mas Awalil. Tambah sehat ke depannya. Iya, amin Mas Awalil. Sayangnya kesehatan yang membaik dari Mas Yanuar kelihatannya kurang diimbangi oleh kesehatan keuangan negara kita. Tapi sebagaimana sudah banyak banget nih, saya udah baca berita tapi tetap yang dicari mana Mas Yanuar katanya di kanal ini, karena ini bagian Mas Yanuar. Nah, mungkin pengantar buat pemirsa, kita sudah mendapati kejadian 2 hari yang lalu trading halt kemarin trading halt penghentian sementara IHSG yang drop sampai lebih dari 8%. Hari ini mulai nyentuh mau halt tapi belum ini. Jadi kan tapi tren turunnya terus. Sudah beberapa faktor disebut-sebut oleh berita, yang terutama digarisbawahi adalah MSCI yang memberikan komentar lah dan memberi waktu juga untuk perbaikan. Tapi pemirsa mohon dicek lagi, kanal ini dulu pernah bicara ini dengan Mas Yanuar di bulan Oktober Mas, kalau nggak salah kita Oktober dan Februari tahun lalu juga kita bicara terus tentang ini. Jadi bukan kita ingin meninggikan kanal ini dan meninggikan masalah, tapi ini sudah kita bicarakan berkali-kali, karena sebetulnya MSCI juga tidak mendadak kan. Di Oktober dia kasih peringatan nih bahwa Indonesia ini salah satu yang akan ditinjau saham-saham korporasi di indeks MSCI-nya Kemudian dia juga memberi saran agar si bursa kita juga melakukan beberapa hal keterbukaan yang lebih banyak. Kemudian free float juga pernah kita bahas, nanti diulangi lagi Mas, dan seterusnya. Jadi yang Januari ini adalah hasil evaluasi mereka, dan mesti juga konsultasi kan, nggak mungkin mereka tidak konsultasi kan. Dan pasti ada lobby juga dari. Ada lobby. Nah lalu tentu Mas Yanodo juga memberi peringatan bahwa MSCI ini siapa.
Nah, lalu ini masih diberi waktu lagi sampai Mei kan, kalau enggak akan begini-begini. Tapi Purbaya sudah katakan bahwa dia dengan OJK, Mas baru berita tadi, itu sedang berkoordinasi untuk memenuhi sebagian besar tuntutannya MSC ini. Itu latar belakangnya. Tapi kita karena literasi, Mas, soalnya ini udah beredar nih pandangan-pandangan Mas Yanur yang lebih straight di berbagai tempat. Ini kita dibantu yang lebih simpel dulu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami diberi penjelasan itu sebetulnya IHSG, indeks harga saham itu secara umum apa, lalu terjadi kenaikan penurunan itu seperti apa, lalu si MSCI itu siapa sih, kan begitu. Nah, lalu trading halt itu apa? Kurang lebih 3 itulah kita dulu diberikan gambaran. Oke, baik Mas Awalil. Pertama, kalau kita ngomong IHSG, indeks harga saham gabungan, ya tentu seperti juga indeks lain, ada tahun dasarnya. Ada tahun dasarnya. Kemudian ada perhitungan dari harga setiap saham dikali kapitalisasinya, gitu ya. Oh, jadi tertimbang juga tertimbang. Jadi ini menggunakan metode rata-rata tertimbang, dari total semua saham yang diperdagangkan hari itu, gitu ya. Jadi ya kalau IHSG naik, berarti kan ada kenaikan harga saham secara rata-rata, dan juga itu yang menyebabkan IHSG naik. Nah, sekarang begini Mas Awalil, mungkin terkait literasi tadi, kita harus pahami dulu ya, bahwa yang namanya bursa, yang namanya pasar modal, saya berkali-kali juga ngomong di sini, itu ada pendapatan yang didapatkan dari sisi dividend yield namanya. Jadi artinya dividend yield. Jadi kalau dividend yield itu artinya saya pegang saham Telkom, kemudian Telkom membagikan dividen, dari angka dividen yang dibagikan, ya dibagi dengan harga saham yang ada, itu dividen yield saya. Jadi artinya kalau investor perhitungannya itu dividen yield atau mengejar dividen, gitu ya, itu yang dikatakan oleh kubu di bursa itu secara textbook disebut dengan investor fundamental. Investor fundamental, karena memperhitungkan laba dari korporasi yang ada sahamnya itu. Laba dari korporasi yang ada. Nah, kemudian dia juga bisa melakukan yang namanya cut loss ataupun menjual kalau dia merasa bahwa dividen yield-nya turun karena dia melihat tren laba, melihat kondisi ekonomi makro, melihat segala macam. Jadi dia bisa keluar karena dia menganggap dividen yield-nya turun, karena dia mengejar dividen, dia eksekusi. Dia juga bisa mengakumulasi, membeli lagi. Kalau dia melihat misalnya di masa depan akan ada prospek laba, ada akan prospek segala macam, kondisi ekonomi membaik, gitu ya, sehingga dia beli lagi. Karena dia punya ekspektasi di depan kurva dividen yield-nya akan naik, ya kan? Jadi artinya beli di harga saat terbaik, harganya belum naik, di depan kemungkinan akan ada peningkatan dividen, saya akan beli, maka dividen yield saya akan naik. Jadi akumulasi. Nah, apa persepsi yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya dulu? Jadi Menteri Keuangan Purbaya mengatakan ketika indeks kita lari ke 9.200 ini artinya investor percaya sama perekonomian Indonesia. Ini statementnya Pak Purbaya. Dibaca berita Mas Awalil pasti udah pernah. Ya, waktu naik kemarin. Waktu naik. Artinya Pak Purbaya menganggap bahwa investor di bursa saham ini investor fundamental. Betul. Ya, investor fundamental. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam statement Pak Purbaya ini, kita analisa lebih dalam, saya ingin masuk dulu, ada juga investor yang disebut dengan investor technical. Dia tidak terlalu peduli dengan kondisi fundamental. Yang penting bagi dia adalah saya mendapatkan capital gain dari perdagangan sahamnya, yang disebut dengan trading gain. Jadi ya orang bilang trader lah. Gitu ya, orang bilang trader. Jadi dia hanya ngelihat misalnya kalau saya beli 100, saya jual di 200, saya dapat untung 100, nanti sahamnya turun lagi ke 100, saya beli lagi gitu. Jadi artinya tidak punya komitmen yang tetap terhadap si perusahaan. Komitmennya hanya memang cari untung dari proses perdagangan. Ya lihat-lihat saham yang yang profitable yang mana. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bursa ini induknya dari fee kan, fee transaksi. Broker-broker hidupnya juga dari fee transaksi.
Semua ekosistem di dalam bursa ini hidupnya dari fee. Mau reksadana, mau apa hidupnya dari fee. Artinya ada yang disebut dengan kalau orang ngomong bisnis properti Mas Awalil, lokasi 3L. Maka di pasar keuangan likuiditas. Jadi Anda mau cerita dividennya bagus, tapi sahamnya tidur. Ya tidak akan memberikan, kan hidup kan ada berbagai macam kan, bursa ini harus jalanin ya nggak akan nutup lah. Dia kan tetap membutuhkan yang namanya likuiditas. Nah, akibat hal ini Mas Awalil, terjadilah yang namanya crash. Mungkin saya akan bicara 1929 Wall Street itu crash yang disebut dengan Black September. Kenapa dia crash? Ya, berdasarkan review yang kemudian merembet jadi Great Depression di Amerika Serikat. Karena yang teknikalnya terlalu berspekulasi berlebihan. Ini juga dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya, itu ketika rupiah kita melemah, indeksnya naik, satu sisi dia bilang, ini kan indeks naik, menunjukkan bahwa investor tuh percaya akan masa depan perekonomian kita. Kalau indeks naik, berarti kan domestik nggak akan kuat. Pasti asing yang membuat naik. Berarti kan buyer inisiatornya asing, karena domestik tidak cukup kuat. Ya, tapi kemudian dia mengatakan gitu, itu yang ngambil posisi rupiah, jangan nganggap posisi long, karena nanti rupiah itu juga akan kuat lagi. Apa yang ingin saya garis bawahi? Ya, satu sisi dengan dia mengatakan jangan ngambil posisi long, artinya Pak Purbaya mengakui terjadi proses spekulasi berlebihan. Tapi dia tidak konsisten. Dia mengatakan bahwa di sahamnya itu fundamental. Jadi ada ketidakkonsistenan sebetulnya. Mas Aurel ya, kalau kita konsistenan ya, melihat dua fenomena itu. Melihat dua fenomena itu. Jadi ketika ngomongin kurs yang melemah dia bilang bahwa itu ada spekulasi berlebihan. Ketika dia ngomongin saham dia ngomong fundamental yang kuat dalam perekonomian. Ketika IHSG tinggi waktu itu ya. Saya ingin mengupas dulu, kita lihat indeks harga saham gabungan kita ini Mas Awalil, determinan faktornya yang besar itu selalu perbankan. Ya, karena dibagi-bagi ya itu ya. Kan gini, jadi indeks ini kan gini Mas Awalil, indeks ini dia ada yang mover. Sama kayak gini deh, kita ngomongin pertumbuhan ekonomi PDB. PDB itu kan market share terbesarnya konsumsi rumah tangga. Gitu loh. Jadi kalau konsumsi rumah tangga naik sedikit aja, pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Turun sedikit, pengaruhnya besar. Gini juga di indeks ada bobot Mas Awalil. Ada bobot. Nah, bobot itu terkait dengan kapitalisasi pasar. Iya. Jumlah saham dan sebagainya dengan nilainya. Nah, saham itu dalam tahun ya terutama setelah reformasi itu sebetulnya mover indeksnya itu adalah saham perbankan. Gitu loh. Jadi kalau kita ngomong saham turun, pasti saham perbankan turun. Saham naik, saham perbankan naik. Ada ketidakcermatan penyampaian informasi menurut saya terkait dengan Pak Purbaya mengatakan investor melihat di depan kurva ekonomi kita membaik. Kenapa? Perbankan kita sahamnya itu udah negatif sebetulnya Mas Awalil harganya. Jadi kenaikan indeks yang sampai 9.000 sekian itu tidak menggunakan saham perbankan. Tidak seperti biasanya. Nah, kenapa saham perbankan dulu tuh menjadi andalan dari Global Fund gitu ya. Sebelum kita ceritain MSCI kan Global Fund, reksadana global, nempatin di saham perbankan segala macam. Karena perbankan ini labanya tuh naik terus. Ini yang selalu kita bilang kan, orang selalu bilang, bahkan Purbaya sendiri kan bilang sekarang, perbankan sektorilnya sakit, tapi dia laba terus. Laba terus itu dari mana? Dari bunga SBN yang dia serap, dari transaksi SBN yang dia perdagangkan dalam operasi moneter dengan BI. Ya Mas Walil ya, bukan dari sisi net interest margin kredit loh, tapi lebih karena treasury-nya. Kedua, fungsi fee based income, fungsi sistem pembayarannya. Makanya orang selalu menghitung BCA itu punya weighted average yang besar.
Kenapa? Karena BCA punya fee based income yang besar, Mas Awalil. Nah, saham perbankan kena sentimen negatif itu di mana? Karena gini, Mas Awalil, kita pernah bahas di sini. Sejak di 2020, kalau ada koreksi harga di pasar keuangan, di treasury, dia harus langsung biayakan dengan standar akuntansi yang keluar di tahun 2020. Pada tahun yang bersangkutan. Ya, tahun yang bersangkutan. Kalau dulu sebelumnya kan enggak. Ini kan akibat crash di Wall Street tahun 2008, Mas Awalil. Jadi crash di Wall Street tahun 2008 itu dipandang oleh lembaga-lembaga riset ya seperti MSCI ini, diakibatkan bahwa investor tidak mendapatkan informasi yang sesungguhnya yang real time terkait sektor keuangan dan perbankan. Karena dia itu baru menggunakan taksiran resiko. Begitu misalnya harga surat berharga turun itu baru pakai taksiran. Tahu-tahu begitu ini, tahu-tahu jatuh kan. Kan itu artinya investor diberikan sebuah informasi yang tidak real time. Yang samar. Yang samar. Sehingga kemudian tuntutan ini direspon oleh International Accounting Standard. Standar akuntansi nasional yang memang langsung membiayakan untuk sektor keuangan, sektor perbankan. Ini kalau di internasional udah diterapkan dari 2012-an Pas Awalil. Kita itu delay terus. Baru 2020. Nah, saya kan selalu bilang gitu. Yang kita bahas ketika bahas Bank BUMN. Bank BUMN sejak 2020 ditetapkan PSAK baru ini, kan kita pernah tunjukin soalnya. Impairment dari kreditnya itu 80 T. Tahunan itu 90 segitu. Tahun ini masih kayak gitu. Artinya bahwa sektor perbankan itu mulai tergerus oleh pemberian kredit yang macet. Yang diimpair. Karena yang diimpair itu adanya di cadangan aset kredit. Jadi artinya Bank BUMN, Bank Himbara yang menyalurkan kredit dari dana pihak ketiganya, dari depositonya, dia harus mengimpair. Karena terjadi yang namanya tier 1 sampai tier 3 yang dari pertama nggak bayar berapa kan ada. Kalau kita lihat laporan keuangannya ada. Jadi begitu dia macet, dibiayakan. Sebagai kerugian. Kalau tahun depan macetnya ini dipulihkan. Makanya kan kalau kita lihat ada di rugi labanya bank itu yang dibiayakan, ada yang dipulihkan. Gitu loh Mas Awalil. Tapi kalau kita lihat trennya sejak 2020 sampai sekarang, Bank BUMN itu membiayakan pemulihannya ya dikit-dikit aja. Kecil sekali gitu. Nah, kalau investor fundamental kan dasarnya laporan keuangan. Dari situ berarti investor menganggap perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja sejak 2020 loh Mas Awalil. Antara lain indikasinya ini kan si bank itu mengimpair kredit yang bermasalah kan? Bermasalah berarti kan sektor produksi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja sehingga mereka tidak bisa membayar hutangnya kan? Wajar nggak kalau dia mendiskon harga saham perbankan sebagai investor fundamental? Wajar. Sekurang-kurangnya nggak mau naik-naikin lagi. Iya kan kalau kita dasarnya acuannya adalah fundamental. Berarti kan dia mulai melakukan koreksi di portofolionya mulai net sell kan. Ya kan sehingga saham perbankan perannya makanya indeks kan turun. Ya kan turun naik dan sebagainya gitu ya, turun. Nah, yang mengejutkan kan bagi banyak pihak ya. Ketika kuartal 3 tahun 2025 BCA mengimpair aset kredit Mas Awalil. Kalau Bank Himbara, orang udah calculated risk. Karena mendapatkan penugasan kan. Kreditnya kepada proyek-proyek penugasan yang memang labanya dikhawatirkan. Investor pun sudah cukup paham, Wijaya Karya sampai defisit modal gitu ya. Berarti kan udah nggak bisa bayar ya kan. Kemudian Waskita Karya dan sebagainya. Jadi artinya mereka sudah hitung lah itu ya. Udah hitung bahwa memang ya persoalannya adalah Bank Himbara mendapat penugasannya macet. Tapi kan kalau kita lihat profil BCA, ya, BCA itu tidak bank swasta, bank komersil, yang dia mengalokasikan kewajiban kreditnya
di area-area kredit komersil misalnya. Iya, iya. Yang menguntungkan lah secara teoritis. Yang sifatnya jangka pendek, tidak berdurasi panjang gitu loh. Jadi kalaupun dia kasih hanya modal kerja, gitu loh Mas Walil. Kemudian bertumbuh ke konsumsi, pembiayaan mobil, pembiayaan rumah segala macam. Kalau dia ada impair ini kan mengkonfirmasi sektor konsumsi Indonesia juga bermasalah. Iya. Jadi kalau tadi kita menganggap bahwa Bank Himbara itu sektor yang bermasalah itu karena penugasan. Iya. Tapi begitu BCA yang mengimpair di Q3 2025, investor akan calculated. Berarti perekonomian Indonesia memburuk. Dari sisi konsumsi. Kembali saya ingin mensitir apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan sendiri gitu ya. Kalau tujuannya fundamental, dia juga kemudian melihat. Yang selalu kita dalam bright insight kita. Konsumsi rumah tangga di bawah baseline ya kan? Di bawah rata-ratanya. Di bawah rata-rata. Dia juga bisa baca itu terlepas pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Tapi kan orang selalu melihat detailnya Mas Awalil. Iya, kan punya analis punya analis juga. Dia juga lihat detailnya. Jadi dari detailnya itu pun, memang konsumsi rumah tangganya melemah, perbankan melemah, makanya perbankan didiskon terus. Nah Mas Awalil, saya ingin mengatakan, di mana kemudian saham ini kemarin yang dibilang go to the moon? Tetap. Malah udah ngomong-ngomong 10.000. 10.000. Yang mendongkrak itu adalah saham-saham yang dimiliki oleh konglomerasi. Lebih spesifik lagi, Mas Awalil, konglomerasi yang punya underlying tambang emas, tambang tembaga, yang disebut dengan mineral kritis, yang jadi geoekonominya Amerika ke depan yang pernah kita bahas. Bahwa kita bahaskan soal emas, soal copper, soal segala macam ini terkait dengan pilihan geopolitik Amerika Serikat sendiri untuk mempertahankan hegemoninya. Nah, ini sebetulnya inline Mas Awalil. Kenapa inline? Saya ingin memberikan satu perspektif nih. Banyak orang nanya ke saya, Mas, kalau beli emas gimana? Ini bukan pemain saham Mas Awalil. Iya. Ya kan orang yang melihat, bahkan saya ditanya sama istri saya sendiri, Mas Awalil. Istri saya sendiri selalu bilang ke saya, ini kan kita harusnya, ya kan, apa kayak ini kata apa teman-temannya segala macam, tapi jangan emas yang itu. Istri saya bilang jangan emas yang rekening emas, emas fisik yang antam itu. Saya bilang, kamu tahu nggak, cari emas fisik itu seorang antrinya luar biasa. Ya kan? Ya. Terus kedua, ya kan Mas Awalil ya, saya ingin memberikan info gini. Harga emas hari ini hampir kena ke 5.500. Tahun ini Mas Awalil, sebulan ini saja emas itu naik 21%. Satu tahun 91% Mas Awalil. Hampir 2 kali lipat ya tahun. Saya kemudian mencoba mencari, ya sambil saya rehat karena ada masalah lambung. Nah, saya kemudian cari datanya. Ini sebetulnya yang disebut ini harus clear nih. Yang disebut harga emas sekarang sampai ke 5.500 per troy US dollar itu harga future Mas Awalil. Oh, bukan spot ya? Bukan transaksi itu sekarang. Adalah dari pasar future. Makanya Mas Awalil, kalau kita tanya ke banyak ustadz, beli emas itu kaidah syariahnya bukan begitu. Kaidah syariahnya itu memang harus fisik. Harus spot juga. Spot. Nah, apa yang terjadi Mas Awalil? Orang ngejar beli emas itu banyak. Ya FOMO tadi kan. Ini terimbas ke order di pasar future-nya. Ada hedge fund yang disebut dengan exchange trading fund produknya, ETF. Jadi reksadana berbasis underlying lah, ETF emas. Jadi dia misalnya mengelola, mereferensi ke harga emas. Harga emas di future. Nah, ada 2 penyebab emas ini naik. Akumulatif buy, pembelian akumulasi, yang dilakukan oleh bank sentral negara berkembang, emerging market. Yang paling besar setahun ini Polandia, Uni Emirat Arab, ya Cina juga beli gitu ya. Kalau BI kan konsentrasi di SBN. Nah, ini fisik Mas Awalil. Fisik ya. Karena bank sentral. Dia memang menambah cadangan emasnya.
Kita sebut posisi long. Jadi posisi long itu apa, Mas Awalil? Iya. Posisi long itu kalau kita ngomong saham tadi, yang pakai ukurannya itu dividend yield. Iya. Saya tidak peduli harga besok mau berapa, tapi memang saya posisi long karena saya ada kebutuhan terhadap emas ini. Iya. Apa kebutuhannya, Mas Awalil? Kebutuhannya, seperti saya selalu bilang ketika kita Bright Insight, dia melihat bahwa skema Amerika Serikat untuk mengatasi puncak dari kemungkinan revolving dari surat utangnya kembali ke tahun 34. Jadi membuka ruang neraca The Fed untuk cetak uang dengan emas yang naik ke atas. Sehingga ketika kita juga bahas di podcast kita, Mas Awalil, tentang data dari Bank of International Settlement, di mana aset keuangan semakin tinggi di surat utang pemerintah, bukan hanya kita aja loh, surat pemerintah Amerika, surat pemerintah Jepang, Indonesia dan sebagainya, yang naik ke atas, sehingga sebetulnya calculated risk yang namanya surat utang pemerintah ini akan bubble. Saya barusan dikirim, Mas Awalil, mencoba membantah apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi ada yang buat, ya podcast saya nggak begitu kenal sih siapa gitu. Tapi intinya dia bilang Amerika dan Jepang juga bertumbuh ke fiskal. Iya. Ya kan? Banyak utang lah mereka. Banyak utang gitu. Ya, saya sih komentar saya sederhana, Mas Awalil. Ketika tahun 77 itu, isu besarnya perang dagang Amerika Serikat dengan Jepang, isu besarnya Amerika Serikat loh yang akan mengalami gagal bayar utang. Tapi patahnya di mana? Patahnya di Meksiko. Di negara yang debt to GDP rasionya 31% dibandingkan Amerika dan Jepang yang udah di atas 100% itu. Ya, waktu itu di atas. Saya ingin mengatakan, Mas Awalil, artinya kelasnya itu kan beda. Kayaknya mereka too big to fail kayaknya. Oh iya, dan gini loh Mas Awalil, karena mereka menjadi penguasa di Special Drawing Right IMF, SDR IMF. Oh, dia sahamnya gede. Jadi kan dia jadi ruling currency di SWIFT yang pernah kita bahas kan. Sehingga ruling currency itu kan sehingga demand terhadap US dollar, demand terhadap yen tuh tetap besar, Mas Awalil, sehingga dia kan bisa mengendalikan dari situ. Tapi kan kalau sekarang kita mengatakan Indonesia mau ikut-ikutan kayak gitu, ya sorry aja. Orang di domestiknya aja nggak mau pegang rupiah, Mas Awalil. Kita mau ngomong apa gitu loh. Ya kan, jadi kan artinya ini kan yang selalu ingin direbut oleh BRICS, dedolarisasi itu kan ini. Ingin ngerebut bendera yang dikuasai Amerika Serikat, mengatur dunia seenak-enaknya. Ya kan? Tapi saya juga ingin mengingatkan kalau BRICS jadi juga, ya kita cuma dari kandang macan ke kandang buaya aja, sama aja gitu. Dari prinsip imperialisme Ruling currency-nya juga bukan rupiah, kan Cina juga. Dari sisi imperialisme ya. Jadi dari prinsip imperialisme kan sama aja kita melihat apakah penjajahan Jepang lebih baik dari penjajahan Belanda kan gitu loh, masalahnya kan tetap saja penjajah. Walaupun dulu kita menganggap bahwa Jepang lebih baik dari Belanda, tapi kemudian kita kecewa juga kan. Jadi dari konsep imperialisme yang dikatakan dua bung kita, Bung Hatta dan Bung Karno, ya dua-duanya menurut saya sih imperialis kalau kita memang mau basisnya ideologi. Jadi artinya permainan dedolarisasi yang dimainkan oleh kubu Cina dan BRICS, kita kalau ikut ke blok sini, ya Amerika pasti nggak suka sama kita. Kita ikut ke Amerika, kita juga nggak ditemenin di sini. Tapi apakah itu akan menyelesaikan persoalan kita? Ya, wait, see, and walau alam kan? Ya kan gitu loh, ya kan? Jadi tunggu, lihat, dan walau alam. Belum tentu kita diajak kan? Karena kita bukan bagian dari rulingnya. Nah itu. Jadi dari situ Mas Awalil, kembali ke poin saya apa? Saya kemudian cek di pasar future emas ini, bulan ini, yang naik sampai 21%. Apakah posisi COT-nya, jadi COT itu posisi tradingnya, yang mengambil posisi short. Jadi short itu gini Mas Awalil, saya masang posisi jual di emas karena banyaknya demand, orang mau beli. Tapi sebetulnya saya short, saya belum punya emasnya. Jual tapi belum punya ya, terus akan beli nanti. Data COT masih menunjukkan posisi long lebih besar. Jadi artinya saya selalu mengatakan, orang kalau nanya ke saya, emas masih tetap tinggi? Iya. Tapi kalau mengatakan bahwa ini tidak akan berfluktuasi, tidak. Akan berfluktuasi karena posisi shortnya juga naik, Mas Awalil. Jadi ada potensi jual juga. Ya, jadi ingin saya katakan gini loh, Mas Awalil.
misalnya sekarang 5.500. Iya. Bukan tidak mungkin emas itu akan ke 4.700. Iya, nanti kembali lagi. Nanti kembali lagi ke 5.700 gitu loh Mas Awalil ya. Tapi untuk bicara emas di bawah 4.000 misalnya, kalau menurut saya emas tidak mungkin di bawah 4.500. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada kepentingan bank sentral menghedging gagal bayar surat utang yang entah akan terjadi di negara manapun, dengan tetap mempertahankan harga emas di basis tertentu, Mas Awalil. Kalau hitungan saya sih, kalau saya lihat hitung-hitungan, kayaknya The Fed punya kepentingan emas itu tidak di bawah 4.000 sampai 4.500. Jadi, jadi kalau orang yang belinya sebelum 4.000, ya udah pasti untung. Tapi kalau orang yang sekarang belinya misalnya ketika 5.400, bisa rugi. Dia beli, tahu-tahu dia kaget, turun, oh jadi 4.700, stres sendiri. Sama juga ketika kita mengatakan saham naik nih, oh ikut beli, tahu-tahu sekarang sahamnya kena terus. Jadi saya ingin memberikan perspektif yang clear kepada pemirsa kita, hati-hati loh. Dunia ini sekarang lagi dilanda yang namanya fluktuasi. Tapi bedanya kalau IHSG kita dirontokin ke bawah, kalau emas basisnya karena tetap ada yang nahan harga untuk kepentingan bank sentral, dia akan berputar-putar di sini. Kenapa saya ngomong gitu, Mas? Saya cek hari kemarin. Kenapa bisa dalam satu hari langsung naik ke 5.500? Ternyata banyak yang sudah pasang posisi jual, dia nutup ordernya karena dia nggak yakin akan dapat emasnya. Jadi namanya short yang ditutup. Kalau short yang ditutup ini berarti kan ada denda, Mas Awalil, terhadap orang yang lawannya dulu yang udah buy di mekanisme bursa. Ini yang mengakibatkan kenaikan harga kemarin. Ya, jadi saya ingin mengatakan, jangankan kita ngomong rupiah nih, ataupun saham, di emas pun bulan ini terjadi spekulasi berlebihan. Dan mereka tahu karena posisi longnya masih panjang, daripada kehabisan nafas pas settlement, mendingan saya tutup aja ordernya sekarang karena saya mungkin nggak dapat emas. Main lagi. Main lagi. Jadi saya ingin mengatakan ada intensi untuk bermain terus kan? Betul. Nah, terus kita bacanya gimana terkait dengan harga saham yang underlying-nya emas dan sebagainya. Mas Awalil, kalau sekarang saya main ETF hedge fund, saya punya klien, Mas Awalil, karena beli emas, referensinya ke sini. Saya pasang order. Saya punya kepentingan, saya bisa menyerahkan emas ketika di pasar future-nya nanti kontraknya jatuh tempo. Artinya apa? Artinya saya harus punya emas fisik. Sampai di situ bukan hal yang bukan sulap, bukan sihir. Kalau saham konglomerasi yang punya underlying emas dan juga punya underlying copper dan sebagainya, itu naik karena ada basisnya, Mas Awalil. Jadi kalau kita lihat misalnya ya BlackRock, Vanguard, ya hedge fund besar yang juga punya ETF emas, bahkan BlackRock ketemu Danantara mau menggarap ETF emas sama-sama. BlackRock juga menggandeng konglomerasi kita segala macam karena ada kepentingan. Ya, jadi artinya saya ingin fair dulu. Ketika kemarin naik, perbankan turun, harga saham konglomerasi yang punya underlying mineral kritis diangkat naik, memang ada dasarnya. Ada fundamentalnya lagi. Ada fundamentalnya. Dasarnya memang karena ETF hedge fund memerlukan kepastian supply fisik emas. Berarti dia memerlukan pengendalian di perusahaan-perusahaan yang memang punya tambang emas dan tambang mineral kritis. Ya, harga ini naik. Nah, ada dasar sumber kayak gini, orang semakin takut ketinggalan. Sama juga ketika kita harga emas. Iya. Wah. Harga sahamnya udah tinggi, mulai masuk. Nah, mulai masuk ini sekarang turun. Kan gitu kan Mas Awalil? Iya. Saya ingin memberikan gambaran sampai situ dulu, tapi saya ingin memberikan sekarang poinnya ke bahasa yang lebih mudah. Saya sekarang pengelola hedge fund, pengelola dana. Dari mana saya dapat untung? Rugi laba saya. Pertama, keuntungan saya dari trading. Yang technical tadi. Artinya, semakin volatile, semakin tinggi kemungkinan saya mendapatkan return. Ngikuti gelombangnya ya, pas gitu. Ya kan Mas Awalil ya? Kedua, pendapatan saya dari dividen.
Kan gini, kalau investor tuh punya dua cabang. Punya alokasi portofolio fundamental, punya alokasi portofolio trading, technical, maka saya akan punya di delapan rugi laba saya dua sumber laba. Laba technical dari trading, dari ngegoreng saham lah gampangnya. Laba dari fundamental, dari dividennya. Itulah Mas Awalil. Laba dividennya dari kupon SBN. Kalau kita ngomong yang fundamentalnya. Tapi kalau ngomong yang teknikalnya dari memperdagangkan SBN di pasar sekunder. Nah, sekarang pertanyaan saya Mas Awalil. Di tengah dunia yang melemah sektor usahanya, bukan hanya di kita nih. Ya, kita harus ngakui. Harus ngakui, dunia ini melemah gitu, melemah sektor usahanya. Cuma negara lain banyak mengakui, kita masih ngeles melulu. Sekarang gini pertanyaannya. Saya misalnya pegang saham BCA. Kita sebelum masuk apa sih inti dari MSCI? Saya pegang saham BCA. MSCI selama ini merekomen BCA termasuk dalam floatingnya. Ya, Bank Mandiri dan sebagainya. Labanya kena sama impairment. Turun ya? Turun. Kalau saya punya proyeksi mendapatkan rugi laba di tahun ini dari pembagian dividen BCA senilai 100, tapi baru sampai kuartal 3 aja ada koreksi, berarti saya mengkoreksi, saya nggak akan dapat 100 nih sesuai proyeksi saya. Saya akan dapatnya katakan aja 70 masalahnya. 30-nya kan saya harus tutup. Kenapa? Karena kalau Januar hedge fund nasabahnya awalnya risky gitu, Mas awalnya kan kamu tahu, Anda kan janji ke saya kasihnya 100, masa Anda kasih 70 gitu loh. Itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Artinya apa? Saya harus tutup. Kemana saya nutupnya? Goreng kan? Berarti teknikalnya harus saya tambahin. Laba dari teknikalnya Laba dari teknikalnya harus saya tambahin. Kalau laba dari teknikalnya harus saya tambahin, volatilitasnya harus diperlebar. Gelombangnya lebar, jadi bisa nunggangi gelombang. Jadi kalau menurut saya, cara bacanya sebelum kita baca ke MSCI, cara bacanya Global Hedge Fund, ya Mas Awalil, memperbesar yang namanya pendapatan dari volatility. Nah, untuk memperlebar pendapatan dari volatility ini, ada banyak ketentuan. Saya Mas Awalil, orang ketika naik nggak ada peduli. Macam-macam orang mau ngomong terserah lah naik. Tapi ketika turun dalam satu hari turun sampai 7%, sampai 8%, sampai kena circuit breakers, dihentikan karena sistem halting ya, yang pernah kita bahas juga tentang circuit breakers. Itu kan harus ada informasi yang mendukung. Nah, sebelum saya masuk ke MSCI, saya ingin memberikan konstruksinya nih, Mas. Saham pertama kali itu ketika dia turun sampai 8% dari sisi indeks, itu ada yang namanya circuit breakers di negara manapun ada. Jadi dia akan berhenti secara beberapa saat, 30 menit. Kita pernah 5%, sekarang 8% aturannya. 8% dia akan berhenti karena circuit breakers. Kenapa Mas Awalil? Karena itu dianggap sebagai investor terlalu cepat merespon informasi. Pertanyaannya, kalau nggak ada informasi, turun 8%. Sebelum circuit breaker juga dihentikan, Mas Awalil. Oh, begitu ya. Iya kan, sekarang gini, indeks saya turun 4%. Nggak ada informasi, nggak ada apa nih. Dia bisa melakukan suspensi yang dasarnya bukan circuit breakers. Apa dasar suspensinya? Bukan persentase turun. Suspensi yang dilakukan dasarnya informasi. Dia akan mengumumkan bursa akan ditutup. Atau saham-saham tertentu, tidak sih saham-saham tertentu. Saham tertentu ini harganya belum nyentuh auto rejection bawah, batas bawah harga saham. Tapi kita menganggap bahwa jualnya terlalu besar, tidak ada informasi yang mendukung. Sehingga kita suspend. Namanya suspensi terkait dengan tidak adanya informasi. Otoritas berhak atas itu ya? Itu mekanismenya. Jadi suspensi itu bisa dilakukan kunci utamanya apa? Informasi. Kalau tidak ada informasi, saham itu naik berlebihan, turun berlebihan, maka otoritas bursa punya kewenangan melakukan suspensi. Karena dianggap terjadi proses di pasar yang tanpa dasar informasi melakukan koreksi berlebihan, disuspensi. Jadi itu di tengahnya ada gorengan kan berarti? Ya tanpa informasi. Jadi bursa itu, Mas Awalil,
Dia hanya bisa bergerak kalau ada informasi. Iya. Sekarang gini, ketika positif naik sampai to the moon ini, kita bisa ngomongin persepsinya apa? Oh, ekonomi Indonesia kan baik. Di statement dari official gitu, ya dibiarkan kan. Tapi apakah begitu sekarang koreksi? Pak Purbaya mengatakan bahwa, oh ini investor menganggap informasi kita nggak benar, hoax apa yang saya omongin, kan kurang lebih begitu loh Mas Awalil. Iya kan? Iya. Saya benar kok, ekonomi Indonesia lebih baik kok. Ya kan? Nggak bisa nih, suspend. Nah, di sini Mas Awalil, kunci utama ketika saya jadi hedge fund, ingin memperlebar volatilitas, saya tidak bisa masuk di pasar yang terlalu ketat. Coba kita lihat. Saya masuk di New York Stock Exchange, di Wall Street. Aturannya banyak. Ada rigiditas terkait dengan fundamental, rigiditas terkait dengan informasi. Ada fungsi market spesialis dan sebagainya. Kalaupun saya main, keuntungan saya berapa sih Mas Walil? Nggak akan gede-gede amat. Karena pasar semakin teratur, semakin juga banyak pemainnya, ruangnya sempit. Informasi relatif sempurna kepada semua pihak ya. Makanya hedge fund punya kepentingan masuk ke negara lain yang isunya banyak Mas Walil. Jadi artinya isunya banyak, floatingnya rendah. Jadi saya ingin mengatakan, apa yang dikatakan MSCI tentang floating, tentang segala macam, benar, tidak ada yang keliru. Tapi saya ingin mengatakan, MSCI, emang lu kemarin nggak tahu? Enggak, dia tahu kok. Betul. Dia tahu kok bahwa memang Indonesia pasarnya kayak gini. 40 tahunan dia pakai Indonesia. Nah sekarang nasabahnya BlackRock, nasabahnya Vanguard. BlackRock dan Vanguard ini kan pemegang saham di atas 5%-nya di MSCI. Ya, jadi tapi MSCI ini bukan hedge fund. Dia itu memang kayak Bright lah, mengeluarkan riset-riset, didengerin tapi dipakai oleh hedge fund sebagai acuan. Gitu loh Mas Awalil ya. Nah, jangan-jangan bisa dipeseni juga. Ya itu pertanyaannya kan di situ. Jadi maksud saya gini loh Mas Awalil, bahwa ketika MSCI misalnya memasukkan saham-saham di Indonesia itu dalam posisi long dan sebagainya, dia udah tahu kok di Indonesia itu nomininya banyak, free floatnya sedikit, konglomerasi menyebar nama-nama banyak, nasabah retailnya nggak cukup kuat. Tapi apakah ketika hedge fund, BlackRock, Vanguard dan sebagainya itu masuk di Indonesia kemarin itu memang tidak tahu informasi soal ini? Tidak, dia tahu. Yang dikatakan tidak transparan, pengendalian saham di Indonesia itu dikendalikan oleh konglomerat kan gitu. Sekarang saya mau tanya, kalau MSCI menuntut OJK, menuntut otoritas kita melakukan transparansi soal data nomini ini, boleh nggak saya nantang MSCI? MSCI, Anda nanya juga dong ke hedge fund itu, siapa aja orang-orang kaya yang jadi nasabahnya? Fair. Jadi maksud saya Mas Awalil, terlepas informasi MSCI itu benar, tapi saya ingin mendudukan kita harus independen. MSCI ini juga pemain gitu maksud saya. Jadi artinya saya tetap dalam kacamata saya, ya mungkin karena saya dulu awalnya memang pemeriksa ya Mas Awalil. Jadi saya tidak pernah melihat seseorang itu dalam posisi superior. Saya tetap menganggap bahwa Anda selalu punya kepentingan. Ya, bahwa informasi yang disampaikan MSCI itu benar, saya akui benar. Tapi persoalannya Anda tahu kan dari lama. Kenapa baru teriak sekarang? Kenapa baru teriak sekarang gitu loh. Terus pertanyaannya, kalau Anda menuntut bahwa kepemilikan floating itu dibangun transparansinya karena nomini dan sebagainya, boleh dong saya sekarang nanya, MSCI tolong tanyain juga dong ke klien-klien Anda. Kan MSCI ini mengeluarkan produk riset yang dibeli oleh para hedge fund. Boleh dong kalau sekarang saya nanya BlackRock, Vanguard, ya kan? Bayar Bridgewater-nya Ray Dalio yang terkenal di sini gitu Elliott, ya semua hedge fund itu. Boleh dong saya tanya. Kalau Anda menuntut negara ini juga memberikan transparansi terhadap nomini kepemilikan saham, boleh dong saya juga menuntut hedge fund juga membuka siapa saja orang kaya di Indonesia yang jadi nasabah Anda.
Tapi kayaknya bergening kita nggak sekuat itu, Mas. Satu bergening, kedua emang otoritas kita kayak Mas Yanuar mau berbicara seperti itu. Jangankan ngurusin itu, ngurusin GoTo aja nggak diurusin Mas Walil. Jadi artinya apalagi mau nyuntuh Vanguard, BlackRock, lah nyentuh GoTo aja nggak diapa-apain. Jadi kalau Mas Walil tanya, saya pesimis terhadap OJK. Tapi saya ingin memberikan pengetahuan, perspektif teoritis ke pemirsa kita bahwa kalau kita sekarang ingin menganggap bahwa orang melakukan spekulasi berlebihan seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan, caranya ya penegakan hukum. Nah, ini kuncinya. Kuncinya itu kan, berarti kan skema rekonstruksi hukum harus dilakukan. Orang yang mengeluarkan informasi ini, apakah juga informasi ini netral? Iya. Atau ada kepentingan? Ada kepentingan. Kan itu kuncinya di otoritas, Mas Walil. Kayaknya kalau kita ngomong itu dari berbagai narasumber set topik lain pun konflik of interest yang menjadi akar persoalan. Tepat, Mas Walil. Jadi kurang lebih kan gini. Teriak-teriak tentang nomini. Iya. Tapi orang yang melakukan nomini itu juga dia nasabah dia. Iya. Jadi, kan Mas Walil gini loh, teriak-teriak teriak-teriak nomini gitu loh. Tapi orang yang jadi nomini ini juga jadi nasabah dia. Kan ini kan situasi yang menurut saya kalau gitu sih main isu dong. Iya. Ini jangan-jangan mereka lagi nyerok semua nih. Nah, supaya nanti naik lagi. Mas Walil, yang harus kita lihat dari posisi hari ini, ya, artinya demand side dinaikin, saham perbankan turun, persepsi ekonomi jelas turun dari saham perbankan. Ketika saham yang punya underlying mineral kritis naik, ada dasarnya kan? Investor mulai ngejar ke atas. Tapi kan balik lagi Mas Walil. Kalau sekarang saya mau melakukan pembiayaan untuk nambang emas saya butuh duit. Butuh duitnya dari mana? Ya dari hedge fund juga. Saya naruh duit, tapi kan ini perlu pembiayaan. Boleh nggak saya ngomong gini? Dibiayainya dari ngegoreng saham sendiri. Tadi kan sudah bilang, ETF punya kepentingan, punya underlying saham yang memang punya produksi mineral kritis. Ketika dia ingin melakukan pengendalian itu, berarti kan dia harus memberikan suntikan dana untuk meningkatkan produksi emasnya kan, untuk eksplorasi dan sebagainya, atau mencari tambang emas baru. Duitnya dari mana? Kan gitu pertanyaannya Mas Walil. Duitnya, boleh nggak saya bilang duitnya? Ya udah, naikin dulu nih saham ke atas. Begitu orang itu banyak yang mau, jual barang kita, turunkan ke bawah. Untung dong. Ya Mas Walil ya. Untung dong. Kita punya paling banyak. Kita paling banyak cetak duit dong. Dari cetak duit ini, nanti sebagian untuk ngebagi yang saya bilang tadi, karena penurunan dividen, saya bagi untuk keuntungan return tahun ini. Sebagian lainnya ya untuk membiayai produksi yang ingin dibiayai. Nah, saya ingin mengatakan apa yang perlu kita lihat dari sini. Jadi Mas Walil, statement yang ingin saya gambarkan ini yang diberikan oleh Kepala Departemen Komunikasi BI. Ketika indeksnya naik ke atas, rupiahnya melemah, dia bilang gini, karena inflow di saham lebih kecil dari outflow di SBN. Berarti totalnya tetap outflow, atau paling nggak stagnan. Nah, itu yang mengakibatkan rupiah melemah. Jadi dia bilang inflow-nya. Artinya berdasarkan kalimat ini, indeks yang kemarin dibawa to the moon dengan volume yang kecil, bukan dengan volume yang besar. Tapi kecepatan transaksinya besar. Karena asing kan mengerek terus ke atas. Nah begitu demand untuk orang mengejar membeli ini karena naik terus, kan udah mulai muncul demand-nya. Saya lepasin lah saham saya. Ini yang disebut nge-short kan. Turunlah si indeksnya karena saham saya jual kan. Ditimpali isu MSCI. Sekarang saya double dong. Nah, saya nggak mau ngambil gambaran gini Mas Walil. BCA. BCA itu kalau punyanya dari sejak IPO itu harganya Mas Walil itu adalah waktu IPO itu 2000. Tapi kan di split 7 kali, jadi artinya waktu IPO dulu
harganya 2.000 kali 7 14.000. 14.000. Oke. Tapi 2.000 jadi 2.000 itu dibagi 7, dibagi 7. Dibagi 7 berarti kan 300-an lah. Karena dia dari 2.000 ini BCA ini sampai ke 35.000 Mas Walid. Ketika udah 35.000 di stock split jadi 7. Dibagi 7 harganya jadi 5.000. 5.000. Pertanyaan saya, orang yang punya dari IPO berarti kan ketika dulu 300 dia punyanya. Ya. Sekarang harganya katakan aja saya jual sampai 7.200 ini, 7.200 dikurangi 300 masih untung Mas Walid. Per lembar. Per lembar masih untung kalau punyanya dari mulai IPO. Iya. Kalau saya punyanya di harga topnya BCA 35.000, di stock split 5.000, sekarang saya belinya di angka 5.000 itu, saya jual di 7.200 masih untung Mas Walid. Iya. Jadi saya ingin mengatakan seperti ketika saya membahas GoTo. GoTo dinaikin, demand-nya naik. Lah, pendirinya punya saham bermiliar-miliar lembar yang harganya 1 perak. Dia lepas, turun lagi harganya. Nah, saya ingin memberikan gambaran artinya apa? Artinya kemarin itu yang terjadi dengan volume yang tidak banyak, indeks di bawah naik, demand side-nya datang. Begitu demand side-nya datang, barang lamanya dia yang harganya segitu tuh diguyur. Jatuh kan harganya ke bawah. Ya kan Mas Walid? Nah, begitu nanti jatuh ke bawah, sekarang kemarin sampai circuit breaker 8%. Hari ini 7%, nggak tahu sampai berapa. Nanti begitu betul-betul sampai bottom, Serok lagi. diambil lagi sama dia. Diambil lagi dan kemungkinan ya IHSG akan naik lagi. Tapi esensinya sebetulnya kita tidak pernah mengatasi persoalannya. Persoalannya tuh bahwa negara ini menjadi negara sasaran empuk spekulasi berlebihan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan informasi MSCI? Saya udah bilang tadi, begitu turunnya sampai ke 8% kemarin, ada informasinya. Karena MSCI bilang, dia melakukan ini. Peninjauan ulang. Nah, pertanyaannya, sebagai otoritas, saya akan lihat informasi MSCI ini benar nggak? Kalau nggak benar, saya bisa hentikan perdagangan juga Mas Walid. Karena saya menganggap informasi yang disebarkan oleh MSCI menyesatkan. Tidak menunggu halt 8%. Tidak. Saya juga bisa sebagai otoritas bisa mengatakan. Dan bisa lebih lama dari 30 menit. Pasar merespon informasi yang salah karena informasi itu menyesatkan. Ini umpama ya. Saya ambil contoh deh. Mungkin pemirsa kita bisa search di Google. Dulu ada kasus namanya saham LPLI, Lipo Inet. Itu dasarnya gitu. Jadi itu waktu itu, karena waktu itu saya masih di bursa, saya juga meriksa dan sebagainya. Dasarnya bahwa dia mengeluarkan corporate action-nya kita nilai hoax, menyesatkan. Sehingga ketika pasar merespon informasi yang kita anggap menyesatkan, itu artinya melanggar pasal 90. Informasinya salah, Mas Walid. Nah, pertanyaannya, informasi MSCI yang dikeluarkan tidak salah, tidak bisa saya tolak itu sebagai informasi yang salah. Informasi itu benar. Kebetulan benar ya. 5 poin itu memang benar. Bahkan diakui berbahaya loh. Benar. Tapi persoalannya kan, mungkin dia dari dulu udah tahu. Tapi kenapa timingnya dia keluarkan sekarang? Kan? Itu juga pertanyaan kan soalnya. Nah, karena informasi yang diberikan oleh MSCI ini benar, maka penurunan kemarin tidak bisa saya intervensi dengan suspensi biasa. Harus halt. Ya kena circuit breakers. Hari ini turun lagi pun, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena informasinya benar. Jadi saya ingin mengatakan, kalau saya udah mancing harga ke atas, saya ingin keuntungan ke bawah, saya ingin keuntungan yang tambah lebar. Kan kasarannya kan dari 9.200 sekarang udah ke 7.600. Berarti keuntungan saya hampir 1.000 poin Mas Walid. Untuk sampai 1.000 poin ini tanpa didukung oleh informasi yang mendukung tidak bisa. Sudah sempat 92 loh. 72. Jadi saya ingin mengatakan apa fungsi informasi MSCI untuk kepentingan bandarnya? Nah, ini jadi kepentingan bandarnya, bandar bisa take position yang dia kehendaki karena ini ada informasi yang mendukung. Ya tantangannya ya susah lah. Kita ngomong tadi, saya ngomong GoTo aja nggak diapa-apain. Nah, berani emang periksa MSCI. Ya kan, periksa MSCI ini sebenarnya nggak apa-apa. Bagaimana proses mengeluarkan risetnya gitu. Ya kalau sama kita sih mungkin kan ada diincar karena kita oposisi kalian gitu Mas Ali. Tapi kan maksud saya berani nggak?
Berani nggak meriksa bahwa kenapa timingnya sekarang MSCI keluarkan? Otoritas mengatakan itulah kalaupun nggak memeriksa. Kenapa saya mengatakan gini Mas Walid? Ini terpola loh. Ya. Februari tahun lalu, kita kan pernah bahas circuit breakers di sini. Maret dan April. Maret dan April circuit breakers. MSCI kan mengeluarkan juga informasi. Iya. Apa informasinya pada waktu itu? MSCI mengatakan posisi portofolio di Indonesia tidak dalam posisi long, tapi posisi short. Kenapa? Karena kita melihat ada persoalan terhadap fiskal Indonesia. Penerimaan negaranya turun, belanjanya naik. Disanggah-sanggah terus kan dulu juga kan? Ya kan Mas Walid ya? Kemudian muncul lagi JP Morgan, kurang lebih sama, muncul lagi segala macam. Kenalah informasi MSCI ini mengkoreksi kena circuit breakers. Dulu circuit breakers juga di Maret. Iya, betul. Balik lagi, valid gak informasi ini? Ya pemerintah membantah, nggak ada apa-apa, tapi tahu-tahu APBN kita di Maret aja telat. Ya kan Mas Walid? Tidak berani ngumumkan. Ya, tidak berani ngumumkan. Setelah ngumumkan ternyata yang dikatakan MSCI benar. Benar, itu masalah lagi. Iya kan? Artinya informasi yang dia keluarkan tidak bisa kita kategorikan informasi menyesatkan. Artinya penurunan itu wajar. Tapi ketika udah sampai ke bawah lagi, diakumulasi ke atas lagi, ingat Mas Walid. Yang Mas Walid bilang tadi, di September dia mengeluarkan isu free float. Ya kan? Ya. Mengeluarkan isu free float, mengeluarkan isu segala hal ini. Terkoreksilah saham ini di September, tapi nggak sampai circuit breakers. Iya. Ya kan Mas Walid? Di bawah naik lagi lah kemarin di akhir tahun ini ke atas. Sekarang pakai lagi informasi yang informasi dikeluarkan di Oktober September itu dia validasi bahwa itu dia sudah memberikan waktu tidak dilakukan dan dia akan menggeser dari emerging market ke frontier market. Kalau sampai Mei nanti nggak. Kalau sampai Mei nanti nggak ada kan? Ini kan artinya ketika di sini koreksi, sahamnya diakumulasi naik lagi. Begitu udah naik, muncul lagi informasinya. Saya ingin mengatakan meskipun informasi ini valid, tidak ada yang bisa kita bantah, tapi ini terpola. Ada time schedule-nya. Nah, itu yang saya ingin katakan. Ini terpola. Iya. Harus hati-hati otoritas ini. Harus hati-hati otoritas. Nah, sekarang saya ingin pada ujungnya kita melihat literasi ini. Pertanyaan Mas Awalil, siapa MSCI ini? Iya. Jadi gini Mas Awalil, di perusahaan sekuritas, ya, itu ada yang disebut dengan ekonom. Kerjaannya mengeluarkan riset. Ya, riset segala macam, riset fundamental pun segala macam. Ada divisi yang memang broker untuk trading, ada divisi hedge fund dan sebagainya. Dulu ini tuh divisi researchnya Morgan Stanley sekuritas, tapi dia solid emang sebagai ekonom, itu ya. Nah, karena ada persoalan keraguan tentang Chinese firewall, jadi Chinese firewall itu gini loh. Kalau misalnya kita ambil contoh The Bright deh, Bright jadi perusahaan private equity, ya kan? Tapi Bright juga ngeluarin produk-produk riset, tapi Bright juga ngelola fund. Orang tanya, Mas Awalil dipesan nggak sama Yanuar yang ngelola fund? Oh enggak, kita Chinese firewall. Meskipun kita satu rumah, tapi kita punya tembok, kayak tembok Cina. Saya di sini, Yanuar di sini. Kita tidak bisa saling mempengaruhi. Tapi kan kejadian di Amerika di bubble.com membuktikan bahwa ini terjadi perselingkuhan. Ini yang menemukan US SEC. Amerika itu Amerika. Nah, jadi tingkat kepercayaan terhadap produk riset yang dilakukan oleh perusahaan yang juga punya pengelolaan fund menurun Mas Awalil. Nah, akhirnya Morgan Stanley men-spin off lah divisi riset ekonominya ini. Berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri, 100% di IPO kan. Nggak satu kantor lagi. Nggak satu kantor lagi. Jadi sekarang tidak ada kaitan. Secara langsung. Jadi kurang lebihnya gini, MSCI hanya ngerjain riset, ngerjain segala macam. Dia tidak punya fungsi trading, punya segala macam. Nah, sekarang siapa pemegang di atas 5% MSCI? Pemegang di atas 5%-nya sekitar 8%
yang pegang Vanguard itu adalah hedge fund. hedge fund. Di bawahnya BlackRock, hedge fund, temennya Dadantara nih, ya kan, jadi ya kan, BlackRock gitu ya. Terus ada beberapa hedge fund lagi. Jadi ada yang di atas 5% sekitar 7 hedge fund, sisanya publik. Ya Mas Walil ya. Terus MSCI dapat duitnya dari mana? Dari orang membeli risetnya. Iya. Pertanyaannya, orang membeli riset apakah juga tidak pesan? Kan itu pertanyaan. Jadi Mas Awalil, kurang lebihnya MSCI ini adalah lembaga ekonom independen dalam artian dia memang tidak dalam fungsi trading. Dia murni hanya fungsi riset. Jualan produk riset. Nah, jualan produk riset. Tapi kalau sekarang jualan produk risetnya dipakai oleh hedge fund, kalau misalnya gini loh Mas Awalil, ini prosesnya independen. Dia memang independen, tidak ada kaitan pesan memesan informasi. Hedge fund pakai itu, ya itu yang namanya teknik perdagangan Mas Awalil. Jadi hedge fund hanya menggunakan ya momentum aja. Ya. Tapi kan kalau berdasarkan pemeriksaan, oh ternyata meskipun Anda nggak ada hubungan, tapi saya bisa buktikan loh. Iya, bahwa Anda ngumuminnya Oktober, bukan Agustus, sebenarnya kan. Ini kembali ke pertanyaan. Kenapa hedge fund masuk ke emerging market yang isunya banyak, yang otoritasnya lemah ke Indonesia? Karena dia tahu otoritas di sini mana berani sama gua. Gitu loh Mas Awalil, mana berani lo periksa gua. Tapi kalau dia mainnya di Amerika, ada US SEC macam-macam kayak gini, itu dihajar Mas Awalil. Jadi artinya saya ingin mengatakan jangan serigala berbulu domba lah, mengatakan emang kemarin masuk ke sini nggak tahu dong. Nah, saya tiba pada satu titik Mas Awalil. Isu ini belum apa-apa loh. Ya, bisa beginning. Ya, permulaan ini. Saya ingin kepada isu pertamanya. Iya. Isu pertamanya apa? Indonesia mengalami tekanan fiskal. Kan itu ya. Free float ini hiburan di tengah-tengah Mas Awalil. Jadi saya ingin mengingatkan berkali-kali Mas Awalil, termasuk juga Mas Awalil juga udah lebih tegas mengatakan resiko kita gagal bayar meningkat. Suka nggak suka Mas Awalil, dunia ini secara geoekonomi kelihatannya ke era 80. Dilihat dari harga emas, dilihat dari harga perang-perang terkait perebutan minyak Amerika, itu 80. Tapi secara politik dunia ini ke tahun 30. Memicu perang dunia dan sebagainya. 2 titik ini. Nah, saya ingin mengatakan Mas Awalil, kalau ke tahun 80, yang patah itu di Meksiko. Ya. Orang boleh membantah, kita bukan Meksiko bro, ya monggo aja. Tapi saya juga mengatakan bahwa risk profile Meksiko debt to GDP ratio ketika itu 31%. Kita juga sekarang negara terbaik debt to GDP ratio di negara G20. Tapi seperti yang Bright katakan, kemampuan membayar hutang kita terlemah. Dan kemudian kalau Meksiko punya penurunan penerimaan negara akibat penurunan harga minyak, kita punya penurunan penerimaan negara akibat konsumsi loh, daya beli yang melemah loh. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia tidak pernah default, berarti Presiden Prabowo paham betul. Itu bisa terjadi. Bahwa hedge fund isunya itu. Iya dong. Seolah-olah ingin meyakinkan. Ya. Nah, pertanyaan segini Mas Walil. Ini kan kita udah baca nih. Wah, negara saya dalam prospek mau dimain-mainin nih isunya. Tapi isu ini nggak bisa saya bantah. Tekanan fiskal memang terjadi, free float terjadi. Iya, saham kita gampang di abrak-abrik. Mas Awalil, kalau Mas Awalil sekarang lihat di pom bensin, wah bocor nih, bensin udah bleber. Mas Awalil kira-kira punya standar etik nggak kalau kemudian merokok? Ya, betul. Ini kan sama aja dengan ini loh. Isu fundamentalnya lagi lemah, kita nambah-nambahin masalah gitu, kontroversi. Kadang ngomong ini, kadang ngomong itu, kadang ngomong ini. Pemilihan deputi gubernur yang belum waktunya. Menurut saya, sebetulnya kita ini sadar nggak?
Presiden Prabowo mengatakan selalu orang yang selalu kritis terhadap pemerintah, antek asing. Pertanyaan saya, kalau Presiden Prabowo memahami bahwa asing akan bisa menghancurkan kita melalui permainan isu, dan isu-isu itu tidak bisa kita bantah, apakah Presiden Prabowo tidak memulai dari pemerintahannya sendiri untuk memitigasi dengan mengelola isu dengan bijak? Ya, betul. Itu Mas Walil. Jadi kita seolah-olah mencari kawan bersama anti asing, tapi melawan bangsa sendiri. Betul. Ya kan Mas Walil? Kenapa kita tidak membangun kawan bersama? Ya. Kawan bersamanya itu apa? Kawan bersamanya itu kalau ini digoreng terus, yang susah tuh kita semua loh. APBN susah, masyarakat susah. Ya katakanlah orang kaya bisa dapat keuntungan dari ngegoreng saham, tapi Anda kan orang Indonesia. Kalau terjadi perang kelas, Anda juga terancam. Kenapa kita tidak mencari kawan bersamanya, Mas Walil? Kawan bersamanya itu apa? Artinya isu-isu yang memang ada, melekat dalam diri kita kelola. Tapi bukan dengan membantahnya, Mas Walil. Dengan mengelola. Pertanyaan saya sederhana, Mas Walil. Kelihatannya, pandangan saya, Presiden Prabowo meyakini sepanjang hedge fund, kan gini Mas Walil, kalau kita lihat struktur pendana politik di Amerika Serikat, itu kan rata-rata hedge fund dan perusahaan migas. Dan kalau bukan kita rasis ya Mas Walil, tapi kalau kita lihat hedge fund itu hampir semua dimiliki kelompok Yahudi. Ya. Dengan masuknya kita ke dalam Dewan Perdamaian dan kemudian dengan statement kita yang jelas untuk Israel dan sebagainya, kesan saya, dan juga Presiden di forum yang sama ngomong tidak pernah di-vote, kesan saya, Presiden itu menyampaikan pesan, saya jangan dibantu dong, jangan dihantam, kurang lebih begitu loh Mas Walil. Dibantu dong, jangan dihantam. Ya, begitu ya. Nah, terus kemudian Menteri Keuangan Purbaya mengatakan uang yang sampai berapa sih? 16 triliun ya keanggotaannya itu ya? Ya, 16 triliun. Nah, kemungkinan besar akan pakai APBN. Kurang lebih kan gini. Yang dikatakan oleh Bright, utang baru 800, revolving 850, total 1.600. Kurang lebih kan ngomong gini, bantu dong saya revolving. Iya, iya. Kan 1.600-nya, 16.000-nya balik lagi ke situ. Gitu loh, kurang lebih kan gitu loh Mas Walil. Nah, jadi cara memaintain isunya saya lihat tuh begitu Mas Walil. SBN lo juga bisa kita bayarin. Bisa bayarin lah, jadi bantulah saya. Begitu ya. Nah, tapi ngelihat sinyal terakhir ini, kelihatannya menurut saya satu aja ideologinya, cuan is cuan. Hati-hati Pak Presiden. Harus hati-hati. Hati-hati Pak Presiden. Jadi artinya hati-hati, jangan terlalu overconfidence dalam satu sisi mata uang. Dan terakhir saya ingin mengatakan Pak Presiden, sisi mata uang yang lain, sinyal konsumsi masyarakat itu bukan omon-omon. Iya, itu fakta. Fakta. Katakanlah kita bisa dibantu di sini, tapi kalau kelas menengahnya menjerit, terjadi perang kelas, saya rasa belajar dari Orde Baru yang tadinya juga didukung, ditinggal juga. Jadi kurang lebih saya ingin mengatakan terakhir, enjoy the game kalau Anda memang Pemain. Kalau Anda bukan pemain, ya jauhi. Karena ini permainan untuk orang-orang yang memang punya kemampuan. Kan gini Mas Walil, orang selalu bilang, spekulasi itu nggak apa-apa. Karena spekulasi itu ada ilmunya. Yang nggak boleh itu berjudi. Jadi Anda cuma sekedar, oh harganya naik, oh ada info ini, follower. Anda nggak punya pengetahuan, menurut saya Anda berjudi. Tapi Anda katakan aja gini, oh ini dia ngegoreng nih, ke atas nih. Oh konglomerat nih, kayaknya sama hedge fund nih, ngegoreng sendiri nih. Saya ikut nyopet di pesta dia. Gimana Mas Walil? Kalau saya ikut nyopet di pesta dia, Anda berpengetahuan. Gitu loh Mas Walil. Jadi kalau Anda memang bisa melakukan itu, ya silakan. Tapi kalau nggak punya pengetahuan, ya jangan keluar. Itu sih. Jadi menurut saya intinya seperti itu, dan menurut saya sih ini belum apa-apa. Dan dugaan saya mungkin ini pada sampai satu titik bottom, ini akan naik lagi. Naiknya juga pakai saham-saham yang punya underlying energi. Tapi berisiko akan turun kembali.
dimainkan lagi. Dimainkan. Sampai menurut saya puncaknya soal pengelolaan kita di surat utang misalnya. Iya, ya. Dan setelah laporan 1 semester APBN kan itu kelihatan nota keuangan yang baru untuk 2027 disampaikan. Ya, tapi irisannya di mana Mas Walil? Katakan saja kita buying time nih. Ya kita biarinlah dia goreng saham kita, turun ke sini, naik lagi. Turun, naik sepanjang dia masih bantu kita nggak gagal bayar surat utang kita. Anggap saja begitu skenarionya. Nggak pergi dari surat utang. Nggak pergi dari surat utang. Tapi tahu-tahu yang kita sadarin, copet yang bukan di pasar keuangannya naik, Mas Walil. Apa? Mas Walil, ada indikator yang saya dapatkan dari salah satu jenderal lah ya. Ketika dulu saya waktu krisis 2008 pernah diminta BIN melakukan pemaparan tentang krisis itu. Menarik Mas Walil, tanggapan salah satu jenderal dalam pertemuan itu. Dia udah purnawirawan sih. Dia bilang gini, saya nggak khawatir Mas, Indonesia akan krisis. Itu sekitar awal tahun 2009 lah. Karena menurut saya, kalau copet yang banyak di bursa, sepanjang angka kriminalitas nggak ada copet antar masyarakat, nggak akan krisis. Ya, kriminalitas real di masyarakat rendah, nggak akan kritis. Kalau itu mulai terjadi ya. Ini ilmu yang bermanfaat yang saya terima. Oh, ternyata ukuran kriminalitas salah satu ukuran krisis, Mas Walil. Mas Walil, sekarang kita selalu terima dari teman kita. Ini ada orang mengatasnamakan saya, bukan saya ya. Ini kriminalitas kelas receh, Mas Walil. Kelas receh. Hah? Orang buntu sudah cari duit. Udah buntu. Kemudian kita baca di tol batu-batu dipasang. Kemudian ketika bannya meletus dirampok. Ini kelas receh Mas Walil. Jadi saya ingin menyampaikan Pak Presiden, latar belakang Anda militer jauh lebih paham dari kita. Anda jangan abaikan yang ini loh. Ini artinya untuk konsumsi berhutang aja udah nggak ada yang mau kasih hutang ke masyarakat kita karena dia macet kreditnya. Pendapatan nggak punya, tabungan nggak punya, nyopet Mas Walil. Terjadi apa? Gesekan antar masyarakat. Bahkan yang terakhir ini kan, jamretnya dikejar, jamretnya ini, dia malah dikriminalisasi. Itu gambaran loh Pak Presiden. Gambaran bahwa potensi perang kelas itu ada. Jadi saya ingin mengingatkan Presiden. Jadi kita jangan sampai, dan apakah asing ini nggak baca? Ini baca menurut saya Mas Walil. Jadi jangan sampai irisan ini. Dan gini loh, saya tetap, kita satu pemahaman Mas Walil. Sebaiknya nggak krisis gitu. Karena kalau krisis itu yang paling susah tuh. Kita ini sekritis apapun berarti tidak pernah menginginkan. Makanya sesuai dengan ajaran agama, kita harus mengikuti pemimpin. Tapi pemimpin juga harus mendengarkan dong. Jangan ABS aja asal Bapak senang. Untuk mencegah krisis, ya satu, mitigasi isu terkait dengan permainan besar. Kedua, selesaikan masalah-masalah ini. Masyarakat ini. Ya kita berdoa aja Mas Walil bahwa itu bisa dikelola dengan baik. Begitu ya pemirsa, kita sudah mendapatkan gambaran yang menurut saya cukup berimbang tentang memang tadi dipicu pembicaraan oleh trading hard di bursa saham ya IHSG, tapi Mas Yanwar dengan sangat baik menjelaskan sambil literasi tentang apa itu saham, apa itu indeks, apa itu MSCI, tapi di ujung ini bisa jadi dan kemungkinan besar bukanlah persoalan yang sederhana ya, karena dia mencerminkan banyak persoalan lain dan sangat ada risiko di bulan-bulan mendatang ini persoalannya melebar kemana-mana, tapi masih cukup waktu untuk bisa dicegah, diatasi, dan sampai juga kita ingin, karena kita sering dituduh menyebarkan pesimisme Mas kita berdua ini, Bright, kita sekali lagi mengatakan bahwa kita merasa kewajiban moral kami adalah mengungkapkan risiko, dan kami pun tidak berharap itu terjadi. Jadi pengungkapan risiko supaya ada mitigasi risiko dan itu tidak terjadi. Gitu ya. Terima kasih Mas Yanwar.